Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Wa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Umat al-Islam, alhamdulillah, di subuh hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kemudahan kepada kita untuk dapat menghadiri sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menerima ibadah sholat subuh kita, dan semoga Allah senantiasa menambahkan hidayah taufiknya kepada kita semua. Dan kita tentunya berharap semoga kelak kita semua wafat dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma amin. Dan tak lupa kami berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna wa taqabbal. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan juga para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Alhamdulillah, bagaimana kabar para jamaah? Sehat sekali? Alhamdulillah. Semoga Allah memberkahi kesehatan panjenengan dan semoga Allah segera mengangkat musibah pandemi COVID-19 ini dari kehidupan kita. Allahumma amin. Alhamdulillah, tak terasa sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Sekarang kita masih berada di bulan Sya'ban, yang mana ulama mengistilahkan bulan Sya'ban itu seperti rawatib bagi Ramadan. Sebagaimana sholat duhur memiliki rawatib, sholat subuh juga memiliki rawatib, dan sholat-sholat yang lain juga memiliki rawatib, baik itu qobliyah dan ba'diyah ataupun ba'diyah atau qobliyah. Nah, Ramadan juga demikian. Ramadan itu adalah hari yang mana di dalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada kita berpuasa. Nah, bulan Sya'ban itu adalah rawatibnya.
Maka bulan Sya'ban apabila kita pergunakan dengan membiasakan diri mengerjakan amal-amal sholih, maka bulan Sya'ban akan menjadi awal Ramadan, akan menjadi penolong bagi kita ketika kita tiba di bulan Ramadan. Demi Allah, amal-amal kebaikan kalau tidak kita biasakan, entah itu sholat, membaca Al-Quran, sholat tarawih atau tahajud di luar Ramadan, berpuasa, bersedekah, sedaya amal sholih, apabila tidak kita biasakan, kita latih, maka demi Allah kita akan kesulitan untuk mengamalkannya. Maka di bulan Sya'ban ini biasakan kita mengerjakan berbagai amal kebajikan, membiasakan puasa-puasa sunnah, wabil khusus puasa qadha bagi yang masih memiliki hutang puasa, membaca Al-Quran, sehingga bulan ini dinamakan Syahrul Qur'an, bulan membaca Al-Quran. Maka mudah-mudahan dengan memperbanyak amal-amal sholih di bulan Sya'ban ini, membiasakan amal sholih di bulan Sya'ban ini, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menolong Ramadan kita, akan menolong Ramadan kita. Nah, maka kaum muslimin dan muslimah, perbanyak beristighfar, bertobat kepada Allah di bulan Sya'ban ini, sebab dosa itu menjadikan kita sulit dan berat menjalankan ibadah. Alhamdulillah. Hadis yang berikutnya masih pada bab at-tarhib min musawi'il akhlaq, ya. Bab tentang larangan, ancaman dari akhlak yang tercela, yaitu salah satu akhlak yang tercela yang ini merupakan ghorizah atau bawaan manusia. Disebutkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa syadidu bisur'ah, laisa syadid bisur'ah, bukanlah hakikat orang yang kuat itu adalah orang yang ahli bergulat, orang yang ahli bertarung. Innama syadid alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Namun hakikat orang yang kuat itu adalah orang yang mampu mengendalikan amarahnya, yang mampu mengendalikan emosinya saat dia marah. Muttafaqun alaihi. Hadis ini disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. Terdapat dalam kitab Al-Bukhari nomor 6114, dalam Sahih Muslim nomor 2609. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, tentang makna al-ghadab. Di dalam bahasa Arab, al-ghadab memiliki beberapa makna. Yang pertama, al-ghadab bermakna as-sukhtu. As-sukhtu yaitu kemarahan, yakni adamur ridha bisyai'i. Adamur ridha bisyai'i, tidak meridhoi sesuatu. Sehingga orang Arab mengatakan ghadiba alaihi ghadban wa maghdab, ya, wa maghdaba, benci atau tidak ridho, benci atau tidak suka kepada sesuatu, itu namanya ghadab.
Yang kedua, ghadab bermakna al-'addu 'ala syai', menggigit sesuatu. Menggigit sesuatu. Ini yang kedua. Yang ketiga, ghadab dalam bahasa bermakna al-'abus. Al-'abus, kemuraman. Berwajah yang muram, berwajah yang kecut. Al-'abus seperti surat Abasa wa tawalla. Abasa wa tawalla. Dia bermuka masam dan berpaling. Ini makna ghadab yang ketiga. Yang keempat, makna ghadab adalah warima ma hawla syai', membengkak di sekitar sesuatu. Membengkak di sekitar sesuatu. Maka orang Arab menamakan ghadab. Contoh, ghadibat ainah, di sekitar matanya membengkak, itu namanya ghadibat dalam bahasa Arab. Ini yang keempat. Yang kelima, makna ghadab itu adalah al-qidru fil mu'asyarah wal khuluq, buruk dalam bergaul dan berakhlak. Jadi ketika ada orang yang berakhlak buruk kepada kita, orang mengatakan hada ghadabi, hada ghadabi, hada ghadabi. Ini yang kelima. Yang keenam, ghadab itu bisa bermakna perisai dari kulit onta yang dipakai dalam peperangan. Tameng yang terbuat dari kulit onta yang digunakan untuk berperang itu dinamakan ghadbah. Dinamakan ghadbah atau ghudbah. Kulit yang keras dari kulit onta ataupun kulit kambing yang digunakan untuk berperang. Nah, ini makna ghadab dalam bahasa Arab. Jadi ghadab dalam bahasa Arab punya 6 makna. Kemudian ghadab yang dimaksud di sini itu yang mana? Baik. Secara istilah ghadab itu adalah digabungkan oleh para ulama perubahan dalam diri atau emosi yang dibawa oleh kekuatan dan rasa dendam demi menghilangkan gemuruh di dalam dada. Demi menghilangkan gemuruh di dalam dada. Itulah ghadab. Atau bahasa kita adalah marah. Namun marah ada tingkatannya. Ada marah yang sangat besar. Ini dalam bahasa Arab bukan ghadab lagi. Marah yang sangat besar itu dinamakan al-ghayr. Al-ghayr, ya. Itu dalam bahasa Arab. Kemarahan yang teramat sangat. Oleh karena itu nanti berpengaruh kepada masalah syariat yang lain, seperti contohnya talak misalnya. Orang mentalak itu pasti marah. Pasti marah. Gak ada ceritanya sayang, kini sayang. Apa mas? Sayangku, cintaku, kamu tak talak ya? Gak ada seperti itu. Yang namanya talak, cerai pasti nesu. Cuma tingkatannya yang mana gitu. Sehingga nanti ada talak, walaupun itu dijatuhkan dalam kondisi marah tapi tidak jatuh. Ada talak yang dalam kondisi marah jatuh. Nah, maka dari sinilah kita memahaminya. Ya, ini marah yang kayak apa? Apakah hanya sekedar ghadab? Kalau cuma sekedar ghadab, ya nggak akan jatuh. Apakah talak itu dalam tingkatan ghaib? Kan banyak orang bertanya, Ustaz, bagaimana hukum suami mentalak istri dalam keadaan marah? Kan begitu pertanyaannya. Sering orang bertanya begitu. Nah, kita jawab, yang namanya talak pasti sedang marah, ya. Marah, ya, gitu. Ada emosi di situ. Tapi ulama menjelaskan dengan detail marah seperti apa ini. Seperti itu.
Kalau marahnya itu di luar kesadaran, ya tidak jatuh. Sama dengan orang mabuk kan begitu. Nah, jadi nanti ada penjelasan khusus tentang masalah dalam fikih. Nah, intinya marah dalam bahasa Arab yaitu ada dua. Kemudian tanda-tanda kemarahan. Tanda-tanda kemarahan yang nampak pada dohir ya. Yang pertama itu urat-urat atau otot itu mengejang, ya, melembung. Kemudian wajahnya memerah, ya, matanya memerah. Ini yang pertama secara dohir. Yang kedua wajahnya abus, muram, cemberut, ya. Kemudian dahinya mengerut. Kemudian yang ketiga tandanya permusuhan dengan orang lain melalui lisan. Jadi orang yang marah itu langsung keluar dari lisannya kalimat-kalimat yang tercela. Dengan tangan akan memukul dan sebagainya, membanting dengan kaki atau semisalnya. Kemudian yang keempat membalas musuh dengan balasan yang setimpal atau lebih parah tanpa memikirkan akibatnya. Ini berarti orang sedang marah. Ada orang memukul sekali dibalas berkali-kali, nah itu tandanya dia marah. Ini diantara ciri-ciri marah secara dohir. Adapun hakikatnya, hakikat marah dalam Islam ada dua. Marah dalam Islam ada dua. Yang pertama marah yang terpuji. Jadi marah itu juga terpuji. Yang kedua marah yang tercela. Marah yang tercela. Yang pertama, marah yang terpuji. Kapan itu? Marah kita akan bersifat pahala dan mendapatkan pujian dalam syariat dalam rangka marah membela diri, marah membela kehormatan, marah membela harta, marah membela agama kita, atau marah membela hak-hak umum, atau marah untuk menolong orang yang dizalimi. Maka saat itu marah kita terpuji. Ya. Dalilnya mana Ustaz? Dalil yang menunjukkan bahwasanya marah tersebut itu terpuji. Yang pertama antara dalilnya dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berkata kepada malaikat, ini sesungguhnya aku ja'ilun akan menjadikan fil ardi khalifah, di muka bumi ini khalifah. Nah, yang namanya khalifah, yang namanya pemimpin di dalam melaksanakan tugas, maka mereka memiliki tiga unsur. Yang pertama adalah ruh, yang kedua adalah akal, yang ketiga adalah jasad. Yang ketiga adalah jasad. Nah, Allah Subhanahu wa taala telah menentukan bahwasannya Dia menjadikan jasad manusia untuk menjadi pelayan bagi rohnya. Jadi jasad pengelolaan panjenengan ini sebagai pelayan bagi roh kita, dan menjadikan di dalam diri kita itu ada kebaikan dan juga ada lawannya, yaitu sisi keburukan. Jadi Allah memang menciptakan itu, maka Allah berikan kekuatan kepada kedua-duanya. Ada kekuatan jasad, ada kekuatan ruh. Dan juga dua kekuatan itu, yang pertama yang selalu mendorong kita adalah kekuatan syahwat. Jadi ruh kita itu akan hidup kalau punya ini, syahwat. Syahwat di sini dalam tanda kutip bukan berarti syahwat kepada keburukan, sebab ada syahwat kepada kebaikan. Ini yang pertama. Jadi dalam diri kita Allah ciptakan dua kekuatan.
Dua kekuatan. Contoh badan kita. Badan kita itu diberi oleh Allah kekuatan ya, karena dia berfungsi untuk menjaga ruh. Ya. Ruh juga demikian. Oleh karena itu dua kekuatan ini selalu ada dalam diri kita. Yang pertama adalah kekuatan syahwat. Kekuatan syahwat. Ya. Tugasnya apa? Kekuatan syahwat itu tugasnya mendatangkan setiap apa yang berguna bagi jasad dan memberikan makanan kepada jasad. Coba bayangkan, nalika jenengan tidak punya syahwat kepada makanan, diberi sate, gak nafsu, diberi ote-ote, mie ayam, gak nafsu, susu, jus, gak nafsu. Kira-kira apa terjadi? Sakit badan kita, jasa kita akan sakit sehingga gak bisa melindungi ruh. Ya, padahal jasa itu adalah tempatnya ruh. Kalau jasa kita lemah, sakit, ngeri-ngerian, ya, kena angin ambruk misalnya ya. Enek klakson kaget, ya, mati misalnya kayak PT potong itu. Ya, apa yang terjadi? Ya rusak, kita rusak. Padahal kita ini khalifah. Kita khalifah, bagaimana kita akan memakmurkan bumi ini dengan ketaatan kepada Allah, dengan amar ma'ruf nahi munkar kalau jasad kita rusak. Ya. Maka alhamdulillah kita sering mendengar ketika orang-orang itu cerita ya, pokoknya Ustaz, kalau kita masih senang makan sehat, pokoknya senang makan itu sehat. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah ini adalah nikmat betul. Ini dari Allah. Ini kekuatan pertama syahwat. Kemudian kekuatan kedua adalah amarah. Ya. Jadi Allah ciptakan dalam diri kita itu ada kekuatan amarah. Ya. Tugasnya apa? Amarah ini bertugas menolak setiap apa yang membahayakan jasad kita dan apa yang dapat menghancurkan jasad kita. Coba kalau jenengan gak punya sifat marah, tunggu saya. Istri Anda diambil orang, ya wis kewoan misalnya. Motor Anda, Mas, motornya tak jalur, wis kewoan wis. Sawah jenengan direbut, ya kewoan coba-coba. Mau panen cabai larang ya. Misalnya 1 kilo 100.000, morok diparani uang direbut, iya coba-coba, ini sabar sekali, nggak betul itu. Ya. Ini nggak benar. Agama kita dihina, sabar ya. Ya. Nggak ada pembelaan, nggak ada kemarahan, nggak ada cemburu. Agama kita dihina. Ini nggak benar. Ini nggak benar. Makanya Allah ciptakan ada kekuatan marah. Ternyata marah ini tugasnya apa? Menolak setiap ya, perkara yang dapat membahayakan jasad kita maupun agama kita atau kehormatan keluarga kita. Nah, ini sehingga Allah Subhanahu wa taala menciptakan dua kekuatan ini dalam diri kita. Ada kekuatan syahwat, ada kekuatan ya, amarah. Dan ini semua akan menjadi terpuji apabila kita gunakan pada porsinya masing-masing. Kemudian ya, dalil yang kedua tentang marah yang terpuji. Kaum muslimin dan muslimah, ya, para bapak dan ibu, Kang Mas, Mbak Yu dan adik-adik, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memuji para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang mana mereka disebutkan dalam surat Al-Fath. Al-Fathu ayat 29. Muhammadun Rasulullah. Muhammad itu adalah utusannya Allah. Lalu bagaimana sifat para sahabat? Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Mereka orang-orang yang bersama Rasulullah SAW, yaitu para sahabat, asyidda' 'alal kuffar. Mereka orang-orang yang tegas, keras terhadap orang-orang kafir. Perhatikan, para sahabat disebut dengan asyidda, keras terhadap kekafiran. Dan sifat keras ini tidak akan muncul kecuali karena ada kecemburuan dan adanya amarah. Lihat para sahabat, mereka
ketika agamanya dihina, ketika agamanya dilecehkan, mereka akan timbul kecemburuannya dan timbul kemarahannya, sehingga mereka siap maju ke medan perang untuk membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka muncullah pahlawan-pahlawan Islam. Ada Khalid bin Walid, pedangnya Allah. Ada Umar bin Khattab, singanya Allah. Ada Ali, ada Hamzah. Banyak pahlawan-pahlawan Islam yang mereka memiliki rasa cemburu yang tinggi terhadap agamanya. Maka di sini Allah memuji mereka dalam Al-Quran. Ini menunjukkan marah yang pada tempatnya itu terpuji. Itu terpuji. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga Allah memuji orang-orang yang memiliki sifat marah yang pada tempatnya. Itu yang marahnya karena Allah, bukan marah karena kesukuan, bukan marah karena kelompok, bukan marah karena geng dan sebagainya. Ya. Dalam surat yang lain, ayat Al-Hasyr ayat 8 hingga 9, ketika Allah menyebutkan tentang para sahabat Muhajirin dan Ansor radhiyallahu anhum ajma'in. Lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Juga bagi para fuqaha, fuqara, orang-orang yang fakir, yang berhijrah, yang diusir dari kampung halaman, itu muhajirin, yang dijauhkan dari harta benda mereka, bahkan dirampas hartanya karena mencari karunia dari Allah dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka menolong Allah dan Rasulnya, maka itulah orang-orang yang benar. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim haja mimma utu wa yu'thirun ala anfusihim walau kana bihim khassasah wa may yuqa shuhha nafsi fa ulaika humul muflihun. Dan sebaliknya tentang orang-orang Ansor, penduduk asli kota Madinah, dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan orang-orang muhajirin, mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka, dan mereka tidak menyimpan keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka, yaitu orang-orang muhajirin. Tidak ada dendam dalam hatinya, dan mereka mengutamakan orang-orang muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka menghajatkan, memerlukan apa yang mereka berikan kepada kaum muhajirin. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, dalam ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memuji para sahabat yang hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mereka memiliki sifat tegas, keras kepada orang kafir. Hati mereka tegas, tetapi perhatikan, kepada orang kafir mereka tegas dan keras, tetapi dalam keimanan kepada, kecintaan kepada orang beriman, dalam surat Al-Hasyr, hati mereka sangatlah lembut dan penuh kasih sayang, dan penuh kasih sayang. Jadi kaum muslimin dan muslimah, inilah yang perlu kita contoh. Jangan dibalik, kepada saudara muslim muslimah kita keras, tegas, tetapi kepada orang kafir kita malah loyal, walat, mencintai mereka, membela mereka. Lihat zaman fitnah sekarang, agama Islam itu sekarang dihujat oleh siapa? Orang Islam sendiri.
Saya sedih melihat berita-berita ormas tertentu ya, itu menghantam Islam sendiri, membubarkan pengajian kaum muslimin saudaranya. Bahkan buku pelajaran ya, Islam sendiri dilaporkan oleh orang Islam sendiri. Kok Islam? Oh, bodoh Islamnya. Dan pelajaran sejarah dari dulu sampai sekarang yang namanya Tamer, yang namanya SKI, yang memang ada syariat jihad, sebab menceritakan kehidupan Nabi tidak lepas dari perang. Makanya ada istilah ghazawat, ada istilah syariah. Ghazawat itu artinya peperangan di zaman Nabi yang diikuti oleh Nabi. Ada namanya syariah, peperangan yang tidak diikuti oleh Nabi. Dan memang ada syariat jihad. Nah, itu dilaporkan oleh umat Islam sendiri kepada pihak berwajib dengan mengatakan ini ajaran teroris, ini ajaran ini dan itu. Alhamdulillah, ini ekstrim dan sebagainya loh. Terus maunya Islam kayak apa itu? Apa mereka ingin menghilangkan ajaran jihad dari Islam sendiri? Yang Quran juga mengatakan waqatilu wajahidu. Ini enggak paham mereka. Kita bikin kita sedih, repot kita itu. Mau dilawan itu konco diri, saudara sendiri. Kalau dibiarkan kok mereka malah terus ngetrek-ngetrek Islam, menghancurkan Islam, sehingga pemuda-pemudinya dijauhkan dari Islam yang benar. Ini pasti disusui oleh komunis jelas. Ini yang kita sekarang PR bagi kita. Maka harusnya seperti ini, kayak orang Muhajirin dan Ansor. Kepada musuh Islam mereka tegas, keras. Kepada saudara muslim mereka berlemah lembut. Bahkan mereka rela memberikan harta yang mereka cintai, walaupun mereka membutuhkan harta itu. Bahkan disebutkan dalam sirah bagaimana kaum Ansor datang kepada saudaranya Muhajirin yang punya lebih dari satu istri. Mereka mengatakan, pilih salah satu istriku yang kamu cintai, tak ceraikan, tak berikan kepadamu. Ada keimanan seperti ini ya. Bahkan yang punya sawah, kebun dibagi menjadi dua. Misalnya punya 2 hektar, wes saudara Muhajirin pendatang ini 1 hektar buat kamu, 1 hektar buat saya. Ada keimanan seperti ini. Datang misalnya ada saudara kita muslim dari Kalimantan menemui Pak Joko. Pak Joko punya sawah 2 hektar misalnya. Wes sampai saudara muslim saya hektar PN, hektar pakai begitu. Sulit kayak gini, sulit. Oh, berbagi makanan masih pikir-pikir kita. Padahal di kulkas itu masih penuh untuk makanan. Tapi ketika mau berbagi sih pikir-pikir. Kok masih begitu? Nah, lihat orang semua cinta, masya Allah, luar biasa cinta mereka kepada saudara muslim. Mereka mampu mengamalkan ayat-ayat Al-Quran dan mereka mampu mengamalkan hadis Nabi SAW. Masya Allah ya. Ini harus kita contoh dari mereka. Nah, lihat betapa besar cinta mereka, maka Allah mengabadikan mereka dalam Al-Quran yang kita baca hingga hari kiamat nanti. Masya Allah, luar biasa, luar biasa. Betul-betul khairul qurun, sebaik-baik generasi, betul-betul sebaik-baik generasi. Maka wajar ketika mereka menjadi orang-orang yang pertama akan menempati surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka adalah as-sabiqunal awwalun, ya, orang-orang yang pertama masuk agama Islam dan yang pertama dalam Islam. Nah, kita mencintai mereka Muhajirin dan Ansor walaupun kita belum pernah bertemu dengan mereka. Semoga cinta mereka yang tulus jujur kepada mereka dapat mempertemukan kita dengan mereka. Sebab Nabi bersabda, ya, orang yang mencintai itu akan dikumpulkan bersama yang saling mencintai. Al-mar'u ma'aman ahad. Seseorang itu akan dikumpulkan di akhirat bersama yang dia cintai. Alhamdulillah. Ini dalil yang kedua. Dalil yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwasanya di antara sifat kelompok
agama Allah di muka bumi ini setelah dihadang oleh orang yang menghadangnya adalah kemuliaan terhadap mereka. Ya. Siapa itu? Allah sebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 54. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, may yartadda minkum an dinihi, barang siapa yang murtad keluar dari agamanya, fasawfa yatillahu biqaumin, maka kami akan datangkan setelah mereka satu kaum, yuhibbuhum wa yuhibbuna, yang kaum ini mencintai Allah, mencintai mereka, mereka mencintai Allah. Adillah ala mu'minin, aizzatin ala kafirin, yang kaum ini adillatin, mereka tunduk hatinya, mereka cinta hatinya, bersikap lemah lembut ala mu'minin, kepada orang-orang beriman. Aizzatin, dan mereka itu tegas, bersikap keras ala kafirin, terhadap orang-orang kafir. Perhatikan, ini gak akan muncul kecuali dari rasa cinta dan cemburu kepada Islam. Sehingga Ibnu Jarir mengatakan dalam tafsirnya At-Tabari, a'izzatin al kafirin, ay keras dan tegas terhadap mereka, dan tegas kepada mereka. Ini menunjukkan apa? Ada kemarahan yang terpuji dalam diri mereka. Ini harus sikapnya. Ini harus sikap. Dalil yang keempat, bahwasanya Allah memuji sifat marah yang dilakukan karena Allah dalam surat At-Taubah ayat 73. Ya ayyuhan nabi, hai nabi, jahidil kuffar wal munafikin waghluz alaihim, hai nabi, berjihadlah melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Pertanyaannya, Bapak Ibu yang berbahagia, apakah orang jihad itu tidak marah? Misalnya, Mas, sepulangnya ya sampai tak baca masa itu, sisi salaman sih orang begitu. Jadi ini menimbulkan apa? Itulah yang terpuji dalam Islam. Wa ma'wahum jahannam, dan tempat mereka itu adalah neraka jahannam. Wa bi'sal masir, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Maka di sini menunjukkan apa? Marah pada tempatnya itu terpuji. Itu terpuji. Nah, untuk dalil-dalil berikutnya kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah, supaya pembahasan kita tentang bab marah ini betul-betul tuntas dan betul-betul dapat difahami. Nah, baik, ada waktu kita buka sesi tanya jawab berkaitan dengan tema kita. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat, dan sebelumnya sekali lagi perbanyak berdoa dan berlindung kepada Allah dari berbagai akhlak yang tercela dengan berdoa yang Nabi ajarkan. Allahumma inni as'aluka, Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari akhlak yang mungkar, dari amalan yang mungkar, dan hawa nafsu atau syahwat yang mungkar. Baik, silakan yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini hanya ulasan saja, hanya kata-kata kuat. Tadi dijelaskan kata-kata kuat. Ya, memang kuat ini bisa untuk mewakili semua perbuatan. Jadi kuat itu juga tidak hanya kuat menahan nafsu saja. Tapi misalnya begini, sampean kuat ngangkat beban itu, kuat. Sampean kuat pelaku kene balung, kuat. Sampean kuat
peristiwa yang artinya beda juga. Nabi jawabnya sangat kuat. Jadi kata-kata kuat tidak hanya diperuntukkan untuk kuat dalam arti menahan hawa nafsu saja, tapi untuk semuanya, untuk hal-hal yang lain bisa. Itu kan hanya arti kata saja. Itu yang satu. Yang kedua masalah kejiwaan ini. Di dalam diri kita ini kan ada jiwa dan raga. Raga itu ya ini raga, terus jiwa itu katakan roh. Yang kami tanyakan, apakah semua perbuatan kita itu dikendalikan oleh roh? Atau roh itu justru dipengaruhi oleh kondisi tubuh atau badan? Itu yang benar mana? Kemudian tadi dijelaskan pada ada amarah. Mestinya itu nanti akan berkembang pada apa padanya? Amarah, alwamah, subiyah, ma'inah. Loh, apakah unsur-unsur ini bersatu di roh? Apa unsur-unsur ini berdiri sendiri? Terus bagaimana kedudukan roh untuk sifat-sifat ini? Karena sifat-sifat ini membawa roh untuk berbuat sesuatu. Apakah justru kebalikannya, bahwa sifat-sifat ini dikendalikan oleh roh? Ini agak rada jeru ya. Jadi sifatnya adalah ilmu jiwa dalam gitu. Itu sementara yang kami tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ba'd. Terima kasih atas pertanyaannya ya, karena kebetulan beliau juga sarjana yang psikologi ya. Yang pertama tentang kuat. Tadi kita membahas hadis tentang hakikat kuat secara maknawi. Jadi kuat ya, secara hakiki itu bukan kekuatan yang hanya berada pada kekuatan otot, kekuatan ya, badan, jasmani, bukan itu yang kita maksud dalam hadis ini tadi. Sebab kalau kekuatan itu yang kita maksud, kita saksikan orang-orang kafir adalah yang paling kuat dalam hal ini. Karena mereka menjaga fisik mereka, menjaga olahraga mereka, bahkan pola makan mereka itu dijaga betul. Bahkan mereka makan itu ditimbang sekian-sekian, kalori sekian, ini sekian. Jadi kalau kita bicara tentang kekuatan hakiki, nggak perlu dibahas di sini. Sebab Nabi itu orang paling kuat. Nabi itu pernah mengalahkan pegulat terkuat di masa itu. Sekali banting kalah. Nabi itu diberi kekuatan 40 laki-laki. Nabi dalam satu malam bisa menggauli 10 istrinya. Bapak, satu istri aja sudah kewalahan, apalagi 4 istri. Itu kalau kita bicara itu, Nabi gak akan ngangkat ini. Sebab kita saksikan sejarah yang sudah fakta, realita. Umar bin Khattab itu, masya Allah, kekuatannya luar biasa kalau masalah fisik. Mungkin kalau jenengan berburu itu berburu kijang, berburu kancil. Umar itu singa yang diburu. Singa ditombak, diangkat dengan tangan kiri, satu singa dipikul. Itu Umar sambil jalan di tengah kota Madinah. Bisa dibayangkan kayak apa kuatnya Umar ini. Ya. Ali bin Abi Thalib, satu pintu benteng itu dirobohkan sendirian, dibanting, dilempar. Setelah selesai perang, diangkat oleh 8 sahabat, gak kuat. Jadi kalau kita bicara cara kekuatan fisik sudah gak perlu kita bahas. Sahabat paling kuat masalah itu. Ya. Sahabat paling kuat. Nah, maka Nabi di sini ingin
menjelaskan kepada para sahabat hakikat orang kuat itu bukan orang yang mudah marah-marah, banting gelas, banting piring dan sebagainya. Kemudian mencela istrinya, kamu ini begini, enggak, bukan begitu. Tapi di sini yang dibahas adalah marah, ya. Apa itu kekuatan yang hakiki, yang secara maknawi di sini adalah kekuatan seseorang yang dia mampu mengendalikan syahwat amarahnya yang bukan pada tempatnya. Ini kita bahas. Sebab apa? Sebab sifat amarah ini setiap saat itu hadir. Dan ini perlu jihad. Sehingga ada hadis yang mengatakan jihad yang terbesar itu adalah jihad melawan hawa nafsu. Kenapa? Karena jihad melawan musuh gak setiap hari. Jihad melawan musuh gak setiap hari. Adapun jihad melawan syahwat, jihad melawan hawa nafsu, melawan dorongan nafsu, itu setiap saat akan muncul. Seperti nafsu untuk males, nafsu untuk ini dan itu muncul terus. Jadi kalau menuruti nafsu pasti ingin rapi meneh, ingin nambah sawah, ingin ini dan itu, betul kan? Jabatan ingin terus dan sebagainya. Bahkan kalau bisa umur 1000 tahun, itu kalau menuruti syahwat. Tapi kita punya keimanan yang bisa kita kendalikan dengan itu nafsu kita. Nah, jadi maksud kuat di sini bukan kuat seperti yang disampaikan tadi, kuat biaya anak, kuat ini dan itu bukan. Tapi kuat di sini adalah kuat hakiki, yaitu ketika seseorang muncul kemarahannya pada puncaknya, lah kok dia mampu meredam, itulah orang yang kuat. Sebab banyak orang yang kuat angkat besi, tiap hari angkat besi, ngarit dan sebagainya, di sawah sebagainya, tapi ketika marah dia tidak mampu menahan marahnya. Istilahnya senggol baca, orang dengar seperti itu. Hanya gara-gara utang 100.000 bisa bacokan. Hanya gara-gara sepeda kesenggol, gak sengaja bisa main hakim sendiri. Itulah yang dimaksud dalam hadis ini. Berarti orang itu walaupun badannya besar, tapi kalau gampang emosian, berarti dia itu lemah secara hakiki. Bagaimana dia akan mengalahkan musuh dari luar? Mengalahkan musuh dari dalam diri aja gak mampu. Bagaimana akan mengalahkan mereka orang-orang kafir yang lengkap persenjataannya? Kalau mengalahkan syahwatnya, disuruh jamaah aja gak mampu. Ya, sholat setahun sekali hari raya, kok engkres menantang orang kafir kan gitu. Nah, jadi jihad yang paling berat itu adalah ketika Anda berjihad setiap saat sampai mati. Sampai mati. Itulah kita maksud dengan kuat dalam pembahasan kita. Maka terjadi kuat yang maksud adalah kekuatan ruh dalam rangka mengendalikan emosi, bisikan-bisikan syaitan yang setiap saat akan mendorong kita melakukan kemungkaran-kemungkaran. Makanya dalam Al-Quran itu ada 3 jenis nafsu atau syahwat ini. Ada syahwat amar bisu yang senantiasa mengajak kepada keburukan, ada nafsu mutmainnah, ada nafsu lawwamah. Nafsu lawwamah itu apa? Dulu sudah kita jelaskan. Setiap kita melakukan amal kita dicela. Nah, kok sampai kok melakukan ini? Masih begitu, itu nafsu lawwamah. Masih penting ada yang mengingatkan. Nah, nafsu mutmainnah yang selalu tenang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dari mana asal itu semua? Baik. Tadi kita katakan Allah menciptakan kepada kita 3 keadaan. Ada ruh, ada akal, ada jasad. Jasad sebagai tempat bagi keduanya. Sekarang kalau ruh gak ada, jasad akan menjadi bangkai, alias mati. Kalau sudah mati, mau dicubit ya gak terasa, diiris-iris gak kosong, sudah mati. Ruhnya sudah gak ada. Tetapi ketika ruh masih ada, tempatnya itu kita rusak, maka ruh itu merasakan sakit. Oleh karena itu Nabi pernah menjelaskan tentang hakikat ini. Nabi mengatakan Allah, ketahuilah kata Rasul, bahwasanya di dalam diri kalian ada mudghah, segumpal daging, yang in sholahat sholal jasad kulluh, wa idza fasadat fasadal jasad kulluh.
Yang segumpal daging ini apabila baik, maka seluruh tubuh kita akan menjadi baik. Yang segumpal daging ini apabila rusak, buruk, maka seluruh tubuh akan menjadi buruk. Ala wahyal qalbu, ketahuilah segumpal daging ini adalah hati. Ini adalah hati. Sehingga hati ibaratnya adalah raja, dan anggota tubuh kita adalah prajuritnya. Kita bergerak berdasarkan perintah dari raja, kan begitu. Ini jawaban dari sisi syariat. Adapun dari sisi ilmu jiwa, wallah itu perlu empiris, perlu penelitian empiris, pendekatan yang melalui riset dan sebagainya, dan itu bukan bagian kami. Kami hanya bisa menjawab sebagaimana yang kami ketahui dalam syariat. Jadi menurut hadis tadi, yang menentukan kita marah, kita tidak adalah raja kita. Yang raja itu harus senantiasa bisik oleh dua hal itu tadi, syahwat dan amarah tadi. Bisikan-bisikan akan susah. Sebab Nabi mengatakan setiap kita itu ada korinnya, ada korin, ada dari bangsa jin, ada dari bangsa malaikat. Makanya Bapak sering ketika melakukan maksiat, bisikan itu muncul, ojo. Satunya lakonono, siji ojo, betul kan? Biasanya kalau sudah dilakukan bisikan itu, kalau kebaikan Anda akan semakin bahagia, tenang. Tapi kalau keburukan, penyesalan. Dan itulah disebut dengan hati kecil, kata orang-orang. Dan itulah bisikan malaikat. Nah, jadi wallah alam, kalau menurut hadis yang menentukan itu semua adalah rajanya tadi itu, yang menentukan baik buruknya anggota tubuh kita. Kalau hati kita baik, yang kita konsumsi kebaikan seperti zikir, baca Quran, nasihat, insya Allah badan kita akan baik. Tapi kadang kita konsumsi keburukan-keburukan, makanannya haram, yang didengarkan yang haram, teman-temannya yang mengajak kepada keburukan, lingkungannya buruk, maka yang akan muncul adalah keburukan. Insya Allah seperti itu. Nah, jadi sekali lagi, kuat yang kita masuk dalam hadis ini adalah kekuatan secara maknawi, yaitu kekuatan yang dapat mengekang, menyalurkan syahwat, ya, baik itu syahwat dunia, syahwat wanita, syahwat kedudukan, syahwat apa saja kepada yang diridhoi oleh Islam. Nah, soal begitu. Baik, semoga bermanfaat. Ini belum selesai pembahasannya. Insya Allah kita lanjutkan akan datang tentang hakikat marah yang terpuji dan marah yang tercela. Semoga ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.